Perkenalkan, nama saya Gusti Gedara Wiguna. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang virus. Kata virus berasal dari virion atau bahasa Latin yang berarti racun. Ciri-ciri virus bisa diamati. Itu yang pertama itu ada dia itu punya satu asam nukleat saja. Terus dia bersifat seperti partikel. Dia jika di luar tubuh inang dia menjadi benda mati, dan jika dia ada di dalam tubuh inang dia akan menjadi benda hidup. Terus ukuran virus itu sangat kecil. Dan selanjutnya itu adalah bentuk virus. Bentuk virus itu ada yang berbentuk batang, peluru, bulat, benang, polihedral, dan seperti huruf T. Selain itu struktur virus itu ada kepala, kapsid, asam nukleat, leher, dan ekor. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri yang dimiliki oleh virus. Yang pertama itu virus bisa bersifat seperti benda hidup. Contohnya bisa berkembang biak jika berada di dalam sel hidup tentunya. Yang kedua itu memiliki satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Yang ketiga itu virus bisa bersifat seperti benda mati. Contohnya tidak melakukan metabolisme, tidak bernapas, tidak bergerak, dan berbentuk kristal jika berada di luar sel hidup. Terus virus memiliki ukuran sangat kecil sekitar 20-300 nanometer. Terus adapun bentuk virus yang pertama itu ada yang berbentuk batang, contohnya itu ada TMV, tobacco mosaic virus. Virus ini ditemukan pada tumbuhan tembakau. Yang kedua itu adalah virus yang berbentuk batang dan berujung oval seperti peluru. Contohnya itu rhabdovirus. Yang ketiga itu virus berbentuk bulat. Contohnya HIV, Human Immunodeficiency Virus, dan orthomyxovirus. Yang keempat itu dia virus yang berbentuk filamen atau batang. Contohnya itu virus Ebola. Yang kelima itu virus yang berbentuk polihedral. Contohnya adenovirus. Dan yang terakhir itu ada virus yang berbentuk T, contohnya bakteriofage, yaitu virus yang menyerang bakteri Escherichia coli. Yang selanjutnya itu virus tidak digolongkan dalam organisme seluler karena tidak memiliki bagian-bagian sel seperti dinding sel, membran sel, sitoplasma, serta organel-organel lainnya. Adapun struktur yang tubuh virus bakteriofag adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada kepala. Kepala mengandung asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Untuk virus bakteriofage, kepalanya berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleatnya itu DNA. Yang kedua itu kapsid. Kapsid merupakan selubung luar virus yang mengandung banyak subunit protein yang disebut kapsomer. Kapsid terdiri dari beberapa bentuk, sehingga berpengaruh pada bentuk virusnya. Yang ketiga itu ada asam nukleat. Asam nukleat yang dimiliki virus hanya satu, yaitu DNA atau RNA saja. Asam nukleat inilah yang nantinya berfungsi sebagai informasi genetik untuk replikasi. Yang keempat itu ada leher. Leher merupakan penghubung antara kepala dan ekor. Leher berfungsi sebagai saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Dan yang terakhir itu ada ekor. Ekor virus terdiri dari serabut ekor dan lempeng dasar. Ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Yang selanjutnya itu ada perkembangbiakan atau reproduksi virus. Perkembangbiakan virus dikenal dengan istilah replikasi atau perbanyakan diri atau pembelahan diri. Bagi virus, sel inang merupakan sumber energi untuk sintesis protein. Perkembangbiakan virus dibagi menjadi dua, yaitu daurolitik dan daurlisogenik. Yang pertama itu daurolitik. Daurolitik terjadi karena ketahanan sel inang lebih lemah daripada daya infeksi virus. Akibatnya, sel inang akan pecah dan mati, serta akan menghasilkan virion-virion baru. Dan tahapan pada daurolitik adalah adsorpsi, penetrasi, sintesis, dan replikasi.
pematangan atau perakitan, dan lisis atau pemecahan inang. Yang kedua itu ada daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika pertahanan tubuh inang lebih kuat daripada daya infeksi virus. Pada daur ini, sel inang masih bisa bereproduksi dengan normal dan tidak akan langsung pecah. Akan tetapi, DNA virus bakteriofage akan berinteraksi dengan kromosom sel inang membentuk provag. Saat sel inang yang mengandung provag tersebut membelah diri, barulah provag akan diwariskan ke sel berikutnya. Adapun tahapan daur lisogenik adalah adsorpsi dan infeksi, penetrasi, penggabungan, pembelahan, dan sintesis. Untuk memahami lebih lanjut, saya akan melampirkan gambar proses daur litik dan lisogenik. Sekian penjelasan hari ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih. Selamat siang.